Oke, baik, mulai saja. Di sini mungkin teman-teman udah ini ya, udah tahu ya bahwa KTI itu gitu. Di sini, saya akan sharing aja untuk teman-teman terkait training writing skill, pelatihan penulisan online gitu. Saya sendiri juga belum terlalu expert ya dunia dunia penulisan. Saya sendiri, mau berbagi aja buat teman-teman bahwa training writing skill ini ya, next. Ya, penulisan kasus ilmiah ini, kita tahu buat teman-teman udah mengetahui bahwa KTI bahwa KTI itu adalah tulisan ilmiah dari kajian pustaka dari sumber terpercaya ya, yang berisi solusi kreatif dari permasalahan yang dianalisis secara runtut dan tajam, serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan, begitu. Ya, next. Dalam karya ini, terdapat yang pertama itu adalah sesuai jenis penulisan yang dilombakan, seperti LKTI, esai, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain. Dalam karya ilmiah ini kita, tahu bahwa, sesuai dengan pedoman persyaratan penyelenggara lomba yang bersifat ilmiah gitu. Oke, next. Nah, menggali ide, apa sih bagaimana kita cara menggali ide begitu ya? Yang pertama, kita berusaha untuk ambil hikmah setiap peristiwa yang ada begitu. Misalkan kita keluar rumah pun, kita tahu bahwa apa sih, yang kita hadapi atau peristiwa hadapi setelah kita keluar dari rumah begitu. Jadi kita mengetahui, hikmah-hikmah yang kita dapat begitu. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas makanan. Dari sini kita tahu bahwa, sumber protein ya yang bergizi begitu, yang bisa membuat kita tuh bisa muncul ide-ide begitu ya. Yang ketiga, mencatat setiap ide, yang muncul. Yang keempat, mengasah otak dengan menulis daily activities. Misalkan kita, dalam sehari-hari kita bisa menulis catatan-catatan kecil di notebook kita begitu, supaya kita tidak lupa begitu ya. Oke, next. Ide. Di sini, saya akan sharing bagaimana sih, ide untuk menulis karya ilmiah gitu ya, atau membuat tulisan kita, lebih bermanfaat begitu. Yang pertama itu atau yang lebih, kalau kita untuk menulis sebuah ide atau ingin mengikuti sebuah perlombaan gitu ya, saya sendiri akan sharing yang pertama adalah unik. Ide kita tuh unik begitu ya, unik dari ide dari peserta lain begitu, atau yang bisa apa ya, yang bisa membedakan kita dengan peserta lain begitu. Nah, yang kedua, ide kita itu, bermanfaat begitu, bermanfaat bagi masyarakat tentunya begitu, dan juga bermanfaat bagi, kalangan umum begitu. Yang ketiga itu adalah menarik. Nah, apa sih ide kita untuk bisa membuat kasus ilmiah begitu ya, tentunya kita, menarik dari, dewan juri, dan juga, menarik bagi orang yang membaca atau orang yang mendengar begitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah terdapat inovasi begitu ya. Inovasi apa. Ah, oke, motivasi menulis begitu ya. Saya sendiri akan sharing mengapa mengapa sih kita harus menulis begitu ya. Oke, saya sendiri akan sharing motivasi dari menulis itu yang pertama tuh adalah untuk mengikuti kompetisi begitu. Jadi, saya sendiri, setiap ikut kompetisi itu dapat pelajaran di luar kelas begitu. Bisa, silaturahmi dengan atau ketemu teman lain di luar kampus begitu, sampai, mendapat reward ya dari institusi begitu. Yang kedua itu, membuat kenangan itu, sejak SMA, sampai kuliah, motivasi saya sendiri itu adalah untuk membuat kenangan begitu, tulisan sebelum kita lulus begitu ya. Dan juga, mungkin teman-teman juga punya motivasi sendiri ya, beda dari saya. Apa sih motivasi teman-teman untuk menulis begitu?
mungkin untuk tugas, kampus, atau ya mungkin teman bisa itu ya, bisa punya motivasi sendiri begitu ya. Yang selanjutnya, kendala ya, apa sih, kendala teman-teman, untuk menulis begitu ya? Misalnya teman-teman juga menghadapi kendala-kendala ketika yang akan dihadapi ke depannya begitu ketika menulis. Nah, misalkan, kita tuh bingung ya, kita mau nulis apa ya gitu. Kita berpikir sampai, lama-lama sampai kita tuh nggak menulis gitu. Karena banyak yang terlalu dipikirkan, terus yang kedua tuh mungkin, sibuk ngerjain tugas kampus atau ngerjain tugas lain begitu, atau ngerjain tugas di organisasi ataupun teman-teman juga punya kesibukan lain begitu ya. Nah, untuk kendala kendala sendiri itu adalah lupa. Lupa tuh sampai teman tuh karena banyak tugas atau banyak kesibukan di luar kampus, jadi itu lupa lupa, apa sih, apa yang kita tulis begitu ya. Terus untuk selanjutnya itu adalah kurang konsisten. Nah, teman-teman mungkin, saya sendiri juga gitu ya, kurang konsisten dalam menulis begitu. Kadang karena juga banyak ini ya, banyak tugas atau banyak kesibukan di luar sana, jadi kita tuh kurang konsisten dalam menulis begitu. Nah, untuk kendalanya itu adalah nggak punya ide gitu. Ide kita tuh kurang muncul gitu ya, kita kita mau nulis begitu, kadang kita juga berhenti atau nggak lancar ketika kita mau nulis apa gitu ya. Ya untuk kendala selanjutnya adalah, sulit cari inspirasi begitu. Terus, ketika kita mau menulis, tentunya teman-teman juga pernah mengalami kendala sangat kesulitan ya cari inspirasi gitu. Untuk solusinya itu adalah, bagaimana kita bisa sebisa mungkin selalu memulai menulis apa saja ide yang muncul begitu. Teman-teman bisa tadi kan sudah ini ya, sudah membuat daily activities, teman juga bisa menulis apa saja ide-ide yang muncul begitu, ketika mau mulai menulis begitu ya. Oke, untuk selanjutnya, ya di sini, saya sendiri akan sharing terkait perbedaan KTI dan esai begitu. Teman-teman pasti udah mengetahui ya bahwa KTI itu kan tulis ilmiah begitu. KTI itu mirip ini sebagai dasar kita untuk ke depan kalau kita dasar sebelum kita menulis artikel ilmiah atau jurnal gitu ya. Pertama itu adalah pendahuluan. Di sini teman pasti pernah mengerjakan tugas makalah, jadi agak mirip sekali ya, agak mirip tugas kuliah begitu. Yang pertama itu pendahuluan, terus dunia pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian pembahasan, simpulan dan saran, pastinya itu dasar pustaka ya untuk terakhir itu ya. Karena itu, teori kita tuh apa sih yang mendasari kita dari ya apa yang kita tulis pasti kita punya pijakan gitu, punya teori landasan begitu. Nah, esai sendiri itu teman-teman bisa lihat ya di ini ya, di layar itu dan pertama pendahuluan, setelah itu kita tahu bahwa ada latar belakang, rumusan masalah, ya tujuan dan sebagainya. Terus isi itu apa sih yang teman-teman, tulis, isi dari, pembahasan atau yang apa ya, menjawab dari permasalahan itu, menjawab dari pendahuluan itu. Ya untuk selanjutnya itu adalah penutup. Penutup ini teman-teman juga, simpul dan saran ya, misalnya simpulan tuh apa yang teman-teman tadi udah ditulis di pendahuluan, pembahasan, pasti teman-teman bisa menyimpulkan. Kesimpulan itu pasti, sesuai dengan gagasan yang ditulis begitu ya. Terus yang terakhir itu dari pustaka, pasti itu sangat ini ya, sangat urgen sekali dari pustaka karena kalau kita tanpa dari pustaka tentu kita kayak ngomong tapi nggak ada landasan gitu ya. Jadi penting sekali teman-teman juga untuk mencantumkan dari pustaka tersebut begitu. Oke, untuk selanjutnya, nah catatan ya penting sekali teman-teman sebelum menulis itu adalah yang pertama isu ya, isu dan problematika bersifat update kekinian. Nah misalkan yang terbaru begitu ya, apa sih yang teman-teman tulis pasti harus mengikuti, update, isu-isu terkini begitu atau berita-berita terkini begitu. Apa sih kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan begitu. Terus yang kedua itu adalah bersifat kritis, identifikasi masalah begitu. Penting ya teman-teman menulis juga harus mengetahui, apa ya, mengetahui apa yang mau tulis begitu, dan menjawab dari permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini untuk selanjutnya, ide, gagasan untuk ini ya, untuk masalah begitu.
Terus yang keempat itu riset atau penelitian bersifat kebaruan, atau yang update kekinian gitu ya. Untuk selanjutnya, nah di sini, saya sendiri akan menjelaskan perbedaan KTI dan esai. Nanti kan teman-teman udah tahu KTI itu kasus ilmiah, di sini akan KTI itu membahas masalah atau peristiwa yang dibuktikan dan diuji kebenarannya. Yang kedua, didukung penelitian atau teori yang relevan. Jadi kalau kita membuat kasus ilmiah pasti akan didukung oleh teori teori yang relevan gitu ya, atau sesuai dengan apa yang kita tulis. Terus yang ketiga itu terstruktur. Jadi kita tahu bahwa KTI itu terstruktur sekali dari pendahuluan, terus isi, eee, pembahasan dan sebagainya itu ya. Terus yang keempat itu, KTI itu berbasis riset, dengan pendekatan riset dan solusi yang implementatif dibuktikan secara empiris begitu. Untuk isi sendiri, membahas masalah dan isu-isu terkini dari sudut pandang yang berbeda begitu. Untuk yang selanjutnya didukung pemikiran-pemikiran penulis. Jadi esai itu agak beda sedikit dengan KTI, tapi ada ini ya, ada persamaan juga nanti akan dibahas persamaannya. Yang ketiga itu fleksibel. Penulis bisa berkreasi begitu. Jadi esai itu bisa apa ya, bisa disesuaikan dengan apa yang penulis pikirkan begitu. Jadi nggak harus sesuai dengan apa ya, harus sesuai dengan format apa ya, format yang itu apa, yang formal gitu. Ini kan ada dari panitia kalau kita mau ikut lomba pasti akan dikasih tahu itu apa, format lombanya begitu. Yang keempat tuh berbasis gagasan, ide terhadap isu yang diangkat begitu. Terus selanjutnya, next. Ya. Di sini saya sendiri akan sharing persamaan ya, persamaan kasus ilmiah dan esai. Nah, pertama itu, sangat pasti teman-teman tahu ya bahwa persamaan itu adalah bersifat ilmiah, yang kedua itu berbasis fakta dan data. Jadi, kalau kita berbicara KTI esai pasti ada persamaan itu berbasis fakta dan data itu. Apa sih faktanya, kita juga bisa, apa ya, kita bandingkan dengan data yang ada begitu, tapi sesuai dengan apa yang kita tulis begitu. Jangan, faktanya ini, kalian datanya ini. Jadi harus sinkron begitu ya, harus sinkron juga untuk memperkuat kita apa sih yang mau ditulis begitu. Karena, KTDIC ini adalah awal kita untuk menulis jurnal gitu. Nanti teman-teman juga akan tahu kan, jurnal itu pasti apa ya, awal kita untuk apa ya, untuk supaya tahu gitu ke depannya gitu, supaya nggak bingung nanti ke depannya kalau kita mau publish jurnal gitu. Karena ini adalah KTDIC itu, hampir apa ya, hampir sebagai dasar kita, awal kita untuk menulis jurnal begitu. Yang ketiga itu sistematis begitu ya. Pasti kalau kita menulis karya dan esai tentunya, sistematis dan struktur apa ya, yang sesuai dengan itu ya, sesuai dengan format itu, sesuai dengan format penulisan begitu. Terus yang keempat tuh menggunakan bahasa IED atau, PUB gitu. Ya sesuai dengan, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia begitu, PUB begitu. Untuk selanjutnya, nah di sini, saya sendiri akan sharing ya, apa sih hal yang harus diperhatikan dalam KTI sendiri. Pertama itu adalah syarat administratif gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mengikuti kasus ilmiah, tentunya teman-teman tuh harus memenuhi syarat administrasi gitu, sesuai dengan pedoman lomba gitu. Pasti nanti, dari panitia akan, memberikan itu ya, memberikan format begitu. Apa sih, syarat-syarat, pedoman lomba begitu yang kita ikuti begitu. Yang kedua itu sesuai sistematika penulisan. Nah, jadi teman-teman tuh bisa mengikuti sistematika pedoman lomba yang akan diikuti. Yang ketiga, sesuai tema atau subtema. Jadi sesuai dengan tema atau subtema penyelenggara lomba itu, yang ada dalam pedoman lomba gitu. Yang keempat, judul ya. Ini sangat penting sekali judul karya itu, supaya kita tuh apa sih yang menarik dari karya kita begitu. Pasti teman-teman akan tahu nanti kalau, mengikuti lomba-lomba atau lomba-lomba tingkat nasional maupun tingkat universitas, apalagi ya, kita pasti tahu bahwa KT itu pasti ada yang unik unik dan baru begitu. Teman-teman pasti akan akan tahu begitu, apa sih yang membuat mereka tuh itu tertarik gitu ya, singkat dan mudah dibaca deh. Oke, untuk selanjutnya,
penting dan berpotensi dan berdampak ya. Ide kita tuh yang digagas berpotensi dan berdampak luas bagi publik atau bagi masyarakat luas dan juga baik apa yang penting bagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu. Untuk selanjutnya, di sini, saya sendiri akan sharing terkait, metode penelitian. Teman-teman pasti udah pernah dengar ya, metode penelitian itu ada deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif begitu. Nah, deskriptif berarti sesuai dengan deskripsi itu ya, deskripsi. Nanti teman-teman akan tahu di bukunya apa tuh, metode penelitian ya, pasti sudah tahu ya bahwa deskriptif itu metode apa yang kita deskripsikan terhadap penelitian itu gitu. Ada deskriptif kualitatif, itu. Kualitatif itu adalah, metode penelitian sesuai dengan, apa ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa yang ada wawancara itu kan, ada basis data gitu ya. Terus yang ketiga itu kuantitatif. Pasti kuantitatif itu ada metodologi penelitian sesuai dengan, kita angka-angka itu atau nilai-nilai yang ada pada satu ilmiah kita begitu. Nah, pengumpulan data ini teman-teman juga bisa studi pustaka atau literatur itu ya. Yang kedua itu wawancara, observasi, teman-teman bisa observasi ke lapangan begitu. Selain wawancara teman-teman juga bisa observasi, jadi teman-teman tahu apa sih yang kebutuhan lapangan, sehingga kita bisa, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan gitu. Terus yang, selanjutnya ada dokumentasi gitu. Dokumentasi itu penting ya, teman-teman juga sebagai apa ya, sebagai penguat penguat status ilmiah kita juga nanti akan ditanyakan oleh juri begitu. Apa benar sih penelitian untuk kucing itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu di masyarakat gitu. Jadi kalau dokumentasi ini adalah sebagai bukti kita sebagai dilampirkan nanti pada apa ya, full paper kita begitu. Bahkan teman-teman kalau misalkan mau skripsi juga akan dilampirkan di ini ya, di sidang akhir begitu. Yang ket yang terakhir itu adalah angket gitu. Teman-teman untuk mengumpulkan data juga bisa angket atau apa ya, Google Form gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui kebutuhan dari karya ilmiah kita begitu. Oke, next.